Ya, jadi bosnya lagi mandi dulu. Nah, jadi singkat cerita dari tahun 2017 gua kenal sama beliau. Alhamdulillah perjalanan tidak macet. Jadi lumayan padat lah. Insya Allah perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi kita masuk tol Jakarta Selatan, tepatnya di TB Simatupang. Kita mau langsung ke showroom kecil-kecilan punya kawan yang ada di Bilangan Jakarta Pusat. Habis itu langsung mampir ke bengkel juga, showroom juga di daerah Bekasi Barat, punya Om Rian Ramdhani. Lanjut saya mau ke salah satu sesepuh Vespa yang ada di Indonesia, di Bilangan Jati Bening, Bekasi Timur ya. Nah, udah di Sherlock sih, tinggal jalan-jalan aja. Pokoknya satu hari ini full. Malamnya kalau sempet saya coba mau ke Bogor, mau cek unit Vespa Sprint. Kalau sempet ya. Kalau nggak sempet ya berarti next time lagi. Pokoknya buat balad saya tahun 2021 resolusinya kejar ya, harus terpenuhi dan tercapai. Insya Allah semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara tahun 2021, saya tuh lagi suka banget sama Vespa Sprint. Nggak tahu kenapa. Karena gimana ya, saya itu sudah pakai Sprint sebanyak kurang lebih 5 unit ya, dari 10 tahun saya pakai Vespa ya. Jadi saya udah mulai terpesona nih sama Sprint. Karena duitnya pas-pasan, jadi nggak bisa atau belum mampu beli Sprint yang memang usianya kolot. Contoh Sprint Grand Lusso ya, terus Sprint S, itu saya belum mampu. Saya masih ingin mencari Sprint seperti Sprint Bagol, Sprint Latin, Sprint kotak ya, jadi yang harganya bersahabat. Terlebih saya mau banget punya Vespa Sprint Latin original, atau Sprint biasa deh, Sprint besar, bandul besar itu yang original tuh saya pengen banget. Nah, bicara soal Vespa Sprint itu, kalau ada jadi pertama kali saya punya Sprint itu tahun 2012 apa 13 ya. Itu saya punya Sprint tahun 78. Nah, tahun 78 itu kalau bisa dilihat stangnya kotak ya. Jadi orang bilang sebut stangnya asbak. Nah, terus juga bandulnya itu
Kerkasnya kerkas besar. Nah itu saya pakai selama 3 tahun atau 4 tahun ya. Pokoknya nemenin saya kuliah tuh. Di semester 4 itu saya udah pakai Vespa Sprint. Wah itu enak banget sih. Dulu tuh jadi kuliah saya kan di Bandung. Nah saya selalu pulang kalau misalkan 2 bulan sekali, atau misalkan sebelum semesteran tuh, sebelum 6 bulan saya udah pasti wajib pulang tuh. Nah biasanya kalau pulang yang mendekati liburan panjang itu saya pakai Vespa. Ya udah saya pulang pergi pakai Vespa itu. Wah kalau sensasinya pakai Sprint itu enak banget buat touring, buat tanjakan jos gandos. Wah cocok banget tuh buat tanjakan. Nah itu saya pakai 3 tahun, nggak pernah mogok, nggak pernah ada kendala dan sebagainya. Karena saya juga kan sering bersihin busi, bersihin karbunya. Paling tali kopling sih putus ya, wajar lah itu kalau pakai Vespa kan. Kita selalu siap tali kopling dan busi. Nah untuk acara-acara touring juga, selain ke Jakarta, Bandung gitu, pernah juga ke Yogyakarta pakai Sprint itu. Oh enak banget. Pokoknya kalau pakai Sprint tuh enak banget diajak jalan jauh. Nah akhirnya selama saya pakai 3 tahun, Vespa itu diminati oleh kawan juga. Ternyata kawan saya udah minat Vespa itu dari 2015. Artinya ketika saya pakai Vespa itu 2 tahun, dia itu udah suka tuh. Pas waktu itu datang ke acara Moods May Day. Wah jadi teman-teman harus tahu nih, balats-balats harus tahu. Ada acara Moods May Day untuk anak-anak Vespa. Itu yang memperingati Hari Buruh Internasional ya. Nah caranya itu buat teman-teman anak skuter gitu ya, kita berkumpul bareng-bareng, kita rolling bersama, titik poin di satu tempat langsung ke tempat lainnya. Nah biasanya sih itu diadain di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar. Itu acara-acara Moods May Day itu acara tahunan. Nah kalau untuk tahun ini karena ada corona, gagal deh pokoknya. Tahun ini mau absurd banget lah, nggak ada acara Vespa satupun. Yang kemarin aja terakhir tuh ISF dibubarin kan, kacau makanya tuh. Aduh, ya mudah-mudahan nih corona cepet lewat lah. Kita sebagai anak Vespa atau kaum milenial kan terasa terkekang banget adanya corona, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong-nongkrong ya kan. Lanjut tadi sampai di mana tuh? Saya lupa tuh. Aduh. Setelah Sprint 78 itu saya beli Sprint Bagol tahun 76. Warnanya abu-abu, tapi makanya nggak lama, cuma 3 bulan doang. Karena unitnya kurang seger lah kalau di mata saya. Akhirnya kejual dan saya dapat lagi Sprint Latin tahun 68. Jadi Sprint Latin itu sprint yang emblemnya miring ya kan. Itu dari tahun 68 sampai tahun 73 biasanya. Nah warna dari Vespa Sprint Latin itu antara lain, kalau saya salah ya tolong dikoreksi atau tolong ditambahi, ada abu-abu, ada silver, ada kuning. Ada nggak ya kuning? Ada yang ini sih yang jadi jagoan tuh ya, gold sama orange. Nah itu jarang banget tuh. Nah kalau ada saat ini harganya sudah lumayan mahal dan mungkin harganya lumayan mahal. Kalaupun ada, harganya saat ini lumayan mahal karena kan barangnya juga langka. Nah warna
sprint yang saya dapat waktu itu pajaknya hidup. Saya dapat di Tegal karena saya wong Tegal ya. Jadi setiap pulang kampung saya pasti dapat Vespa atau ada yang nawarin Vespa. Orang kampung udah tahu tuh. Kayak saudara saya udah tahu tuh, om saya udah tahu. Jadi ketika saya pulang kampung setiap setahun sekali ya, lebaran gitu. Itu kalau pulang pasti saya ditawarin. Nah, kalau saya ada duit ya saya bayarin, kalau nggak ada ya udah, nggak memaksain. Nah, waktu itu tahun 2018 atau 17 gitu. Akhirnya dapet Sprint 68. Nah, ternyata unik nih Sprint tahun 68. Saya sih memang biasanya Vespa itu beli dulu baru belajar. Bukan belajar dulu baru beli, kebalik tuh saya mah. Jadi pas dapat unit 68, saya tanya-tanya sama pedagangnya, ya udah dikasih tahu lah teorinya sedikit. Kayak misalkan nomor rangka di bagian kiri ternyata itu saya lihat betul sesuai sama STNK BPKB. Nah, terus biasanya ada sprint latin tuh yang P coret ya. Itu juga saya nggak tahu tuh valid atau enggak tuh datanya. Karena yang saya temuin kemarin ternyata kipasnya P coret sama rengkesnya itu P coret ya. Saya waktu itu angkut tahun 2017 itu ya, masih murah tuh, masih putus di angka 9.500.000 apa 9.200.000 gitu. Pokoknya tuh bakul itu pedagang ya, bakulnya banyak tuh, pedagangnya banyak, sampai 2-3 orang lah pokoknya. Ya kalau di Jawa sebutannya bakul. Bakul itu kayak mediator, pedagang, itu bisa disebut bakul. Akhirnya waktu itu transaksi malam-malam, saya dianterin kakak sepupu yang orang Tegal. Udah, akhirnya kita beli unitnya. Nah, si Sprint itu saya nggak pakai, saya simpen di Tegal kurang lebih hampir 1 tahun. Ternyata unitnya memang lumayan bagus lah. Kayak lampu depannya siem, kayak siemnya tapi part ya, bukan yang original ya. Ya udah tuh saya simpen, kakak sepupu saya yang ngerawatin. Sama sekali nggak ada kendala tuh. Cuma jeleknya tuh kalau di Jawa itu ya, bagi saya ya, kalau di Tegal itu Vespa yang ada di Tegal itu knalpotnya berisik. Tapi gimana orangnya sih. Makanya waktu itu cuma ganti knalpot, kita beli knalpot yang DGM. Akhirnya kita pasang, dipakai selama 1 tahun. Saya BU waktu itu tuh. Akhirnya kejual di angka yang sama. Jadi untung pakai lah saya yang Sprint 68 ini. Nah, si Sprint 68 ini katanya nggak ada kendala, enak katanya. Cuma karena bandul kecil ya, tidak seenak Sprint besar sih bagi saya. Kalau Sprint bandul besar tuh itu nafasnya panjang, tenaganya oke. Jadi the best banget sih buat touring. Nah, karena Vespa itu kan di Tegal, jadi saya tidak merasakan sensasi bawa dan mempunyai di rumah ya, mempunyai Vespa itu di rumah. Jadi ya udahlah, saya kurang puas gitu kan. Nah, jadi habis Sprint 68 saya dapat lagi tuh Sprint tahun 71, Sprint latin juga. Ternyata barangnya kurang enak sih, kurang jos lah. Akhirnya saya jual juga kan, jual cepet aja lah. Alhamdulillah laku juga kayak gitu. Nah, akhirnya saya ambil bagol lagi tuh tahun 75 seri 0102. Itu murni bagol, barangnya cakep. Masih saya pakai sih.
Pokoknya kalau nyetir di Jakarta nih harus sabar-sabar. Angkot-angkot kayak setan banget nih. Pokoknya kalau ada yang nyenggol, kita nggak usah banyak omong, langsung turun. Kita kejar nih. Ini kalau angkot-angkot kayak gini saya enak udel sih bawa angkotnya nih, apalagi aki-aki. Tuh, wah gila. Lampu belum hijau aja dia udah jalan. Mepet-mepet di mobil. Pokoknya kalau nyupir di Jakarta, yang satu harus berani, yang kedua harus sabar. Terserah deh situ mau pilih yang mana. Kalau gue sih pakai dua-duanya. Kalau kita harus sabar, sabar. Kalau kita harus emosi, emosi. Ya kan? Ya namanya manusia, kita nggak bisa sabar terus lah. Pasti terkadang kita harus emosi malah, ya kan? Supaya kita tidak ditindas di jalanan. Hahaha. Ya gitulah cerita di jalanan. Jadi saya sih orangnya suka nyupir. Hampir 1 bulan itu 4 kali ke Jawa waktu masih suka nyari Vespa tuh. Wah, itu bisa seminggu sekali ke Jawa, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Nah tapi kalau ke Sumatera itu agak rawan. Jadi saya belum pernah, baru 1 kali ke daerah Sumatera. Waktu itu pernah ke Lampung doang. Pengen nanti coba touring pakai motor saya tuh yang Tiger tuh. Wah, kita coba tuh ke Sumatera. Berani nggak saya tuh? Atau ke tanah Jawa dulu deh. Jangan ke Sumatera. Oke ya, jadi kita harus tetap hati-hati yang namanya di jalan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholawatan, banyak-banyak berzikir. Pokoknya teman-teman jangan takut ada kendala di jalanan. Insya Allah kalau kita berbuat baik, semuanya ada bantuan. Oke ya. Lanjut, kita bicara Vespa. Nah jadi singkat cerita, saya sudah punya 5 Vespa Sprint. Ngidam banget Sprint tuh pokoknya. Nah sekarang pengen punya Sprint yang original. Kalau duitnya cukup sih, pokoknya warnanya original cat. Kalau perintilan sih gampang, perintilan bisa dicari. Tapi kalau body kan aduh susah lah. Kalau mesin mah gampang lah, mesin bisa dibetulin. Spare part banyak bro, nggak usah takut. Ya pokoknya kalau tips gue sih gini aja balat. Kalau balat mau cari Vespa, ya dilihat bodinya dulu sama perintilan. Tapi kalau mesin, insya Allah bisa dibenahi. Ya namanya motor second, motor klasik, pasti mesin juga akan bermasalah. Karena kan namanya mesin tuh ada hausnya kan. Nah tapi kalau kayak perintilan sama body tuh, itu harus teliti banget kita buat memilih unit tuh dengan budget yang kita keluarkan gitu. Wih, ZX 250R gitu ya, yang 4 silinder. Jus, mantap. Nah, kalau Vespa, selain Vespa Sprint, saya pernah pakai Vespa Excel. Nah, kalau Excel saya waktu itu pernah pakai 4 unit tuh. Yang lucu, kalau Vespa Excel itu Vespa Excel kolot. Nah, jadi kalau Vespa Excel kolot tuh dari tahun 8. Jadi Vespa Excel itu kan dari tahun 87 kalau nggak salah, sampai tahun 2006 ya. Nah, Vespa Excel kolot itu generasinya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dibetulkan. Lagi juga bukan ujian lah, nggak usah dibetulin juga nggak jadi masalah. Kalau Excel kolot itu tahun 97 sampai 92 kalau nggak salah deh. Itu yang komstilnya, stangnya itu masih di bawah tuh. Jadi nyambung stang, belum dipisah. Nah itu saya pernah punya yang warnanya langka lagi, warnanya gold. Saya punya tahun 89,
Saya ngambil dari Medan juga tuh kawan, dikirim ke Jakarta, ke Pamulang ya, Tangerang Selatan. Saat itu saya ambil unit masih 6,5 juta di tahun 2018. Itu saya pakai 1 tahun apa ya, 1 tahun lebih kalau nggak salah tuh. Itu enak juga tuh. Tapi yang saya aneh kok kenapa bodinya kecil ya. Jadi kalau Vespa Colo tuh terlihat bodinya kecil tuh. Iya, dibanding Vespa yang biasa. Itu lucu juga tuh saya tuh. Akhirnya itu saya sih pakainya cuma sebulan sekali juga sih. Nah saya bosan, saya jual deh sama orang Pamulang juga, anak bengkel. Tapi yang saya puas pakai mah ada namanya saya kan kalau Vespa itu selalu saya kasih nama tuh. Iyalah, kita harus punya nama untuk salah satu kendaraan tercinta kita. Jadi yang kesayangan kita kan kasih nama. Nah saya waktu pakai Vespa itu tahun 2011, Vespa Excel ya, tahun 2011 kalau nggak salah, apa 2012 ya, saya lupa deh. Waktu itu masih kuliah di semester 2. Saya pakai Vespa Excel tahun 96, original cat, ada spet di spakbor doang. Wah itu cakep banget. Itu saya kasih nama Zelena. Nah biasa tuh saya kalau pakai Vespa kan, namanya dari Bandung, saya pulang ke Pamulang, saya bawa jalan terus tuh. Wah itu enak banget. Enak banget tuh Vespa. Tapi tidak seenak, kalau bagi saya ya, tidak seenak Vespa Sprint. Jadi Vespa Sprint itu benar-benar enak buat touring, buat nanjak tuh enak. Kalau Vespa Excel di tanjakan tuh kayaknya ngempos gitu. Karena nggak tahu juga sih apa karena standaran motor saya. Waktu itu Zelena itu Vespa Excel saya itu masih 2M boringannya. Terus dalamannya original semua. Kayak apa namanya, CDI dan sebagainya original. Nah sebentar lagi sampai kita Balat. Kita coba langsung kesana aja tanpa coba telepon dulu. Mudah-mudahan kawan saya ada di sana. Nah ini kita sudah sampai nih. Yuk kita langsung ke kawan saya. Dia sih nyamar tuh, laundry. Tapi unitnya lumayan banyak. Tuh ya kan. Nih orangnya kemana nih? Coba kita sapa dulu.